kepada kita semua berupa kenikmatan iman dan Islam yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk tetap tertanam hidayah itu dalam jiwa kita. Tidak sedikit di antara kaum muslimin tergoda dengan urusan-urusan dunia sehingga melupakan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa kita sadar atau tidak akan kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan urusan-urusan kita di dunia. Dunia yang sesaat yang Allah berikan kepada kita, yang dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh usia kita. Setiap kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan Allah berikan kepada kita semua pada kehidupan kita kali ini. Senantiasa seharusnya kita bisa memanfaatkannya agar benar-benar hidup yang sesaat yang Allah berikan memiliki makna bagi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita harapkan tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenung dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rasakan begitu banyak kesibukan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari. Dari mulai kita tidur, kemudian melewati hari, bertemu lagi dengan malam, kita tidur kembali dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan terkadang dengan urusan-urusan pekerjaan kita. Kita disibukkan dengan urusan keluarga kita. Kita juga disibukkan dengan urusan-urusan bagaimana kita meraih, mendapatkan rizki yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Begitu juga dengan hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah kita, tetangga kita, di lingkungan kita. Semuanya terkadang kesibukan-kesibukan itu membuat kita lupa terhadap satu kewajiban, membuat kita lalai terhadap satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan kita mengevaluasi diri, barangkali banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba itu terlalaikan oleh kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan perintahnya, terkadang berat kaki kita untuk melangkah. Berat, sulit, terkadang kita dihambat oleh sesuatu yang kadang itu membuat kita menjadi berat melangkahkan kaki kita. Tapi sesungguhnya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kita juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terasa berat, tapi semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hasr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelalaian dari Allah terhadap Allah membuat seseorang kehilangan arah hidupnya. Tidak sedikit
Kita bisa mendengar berapa banyak orang yang frustasi dalam urusan dunianya karena pekerjaannya yang hilang, karena rumahnya yang hilang, karena keluarganya yang hilang. Semuanya membuat tekanan jiwanya, tekanan mentalnya menjadi luar biasa. Tidak sedikit orang yang kehilangan akalnya karena musibah yang besar yang dialaminya. Kalau tidak disadari bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan terbawa oleh kehidupan yang semakin sulit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Terkadang ketika kita melupakan Allah, kita juga lupa akan tujuan hidup. Sesungguhnya setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Setiap kesempatan yang Allah berikan untuk kita, kita jadikan itu sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus kita barengi dengan keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari oleh keikhlasan karena Allah, semua kita akan merasakan beratnya menjalani kehidupan kita hari ini. Kita diuji bukan hanya oleh diri kita, kita diuji di pekerjaan kita, kita diuji di lingkungan kita, kita diuji di berbagai tempat yang terkadang itu membuat sebahagian orang putus asa dengan apa yang dialami. Kalau kita melakukan itu semata karena Allah, maka kesulitan itu akan merubah menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Karena kehidupan sesungguhnya bukanlah kehidupan kita di dunia hari ini. Dunia sebesar apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang hari ini kita sandang, sebesar kekuasaan apapun, semuanya akan kita tinggalkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita untuk bertemu dengan Allah. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Satu kali ketika Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah pesan yang disampaikan, dan ini diceritakan bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah. Satu hari diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sallu Nabi, ketika melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya Nabi dilihatnya oleh Syu'bah, kaki Nabi sampai bengkak. Kemudian ditanya, wahai Rasul, mengapa engkau bersusah payah seperti itu, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Apa jawab Nabi? Fala akuna abdan syakura, tidaklah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita, sebesar apapun nikmat yang sudah diberikan, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur janji Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berikan tambahan kenikmatan itu. Tetapi ketika kita kufur, maka Allah janjikan siksanya sangat berat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini mudah, ringan untuk kita lakukan, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat sekecil apapun, walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengingat Allah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur atas nikmat itu, kita berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan. Hanya itu yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apa yang diberikannya untuk dikembalikannya. Kalau kita hitung kenikmatan yang Allah berikan, kemudian Allah meminta itu untuk dikembalikan, kita tidak akan sanggup.
nikmat hidup yang Allah berikan buat kita itu tidak akan sanggup kita menghitungnya. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah untuk Allah memberikan jalan keluar pada diri kita dari setiap kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berjanji yang sering juga disampaikan oleh para khatib dalam setiap Jumat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita jalan keluar. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pastilah itu ada kebaikan buat kita semua. Jangan kita merasa bahwa perintah itu adalah sesuatu beban yang harus kita laksanakan sehingga kita merasa berat untuk melaksanakannya. Padahal kalau kita merenung berapa sudah Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah tidak menuntut dari kenikmatan itu untuk dikembalikan. Allah mencukupkan kita bersyukur saja terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit ketika kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita sandarkan semuanya diniatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur ketika kita berangkat ke masjid memenuhi panggilan seorang muazin, datang kita ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan kebahagiaan, maka seharusnya kita bersegera untuk mendatanginya. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita harapkan ketika seorang muazin memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kebahagiaan. Terkadang kita melalaikan atau kita merasa itu bukan panggilan buat kita, sehingga tidak sedikit orang tidak bersegera ke masjid menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya kalau kita menyadari Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari apa yang diperintahkannya itu adalah kebaikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bagian dari takwa itu yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rizki yang kita cari, dari keberkahan yang kita harapkan, maka Allah akan berikan itu. Caranya adalah seperti tadi, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bisa meraih takwa itu? Dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah seperti apa yang harus kita jalankan? Apa saja yang Allah perintahkan, sepanjang itu adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan salat itu adalah ibadah, kerja adalah ibadah. Kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dinilai dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai urusan dunia kita lebih kita dahulukan dibandingkan dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tata hidup kita, mari kita rencanakan hidup kita, mana yang harus kita segerakan, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang kita inginkan agar itu menjadi jalan bagi kita mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya bumi yang kita pijak hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan sesuatu kebaikan yang kadang-kadang kebaikan itu yang tidak kita bayangkan, kebaikan Allah yang Allah akan berikan pada kita semua. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Begitu Allah menekankan ketika rezeki itu Allah berikan mungkin dari arah yang tidak kita duga, mungkin dari arah yang tidak kita sangka-sangka, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan itu. Bukan hanya rizki, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, rasanya kita sulit keluar dari kesulitan itu secara pikiran manusia biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi orang yang bertakwa.
kemudian dia bersyukur kepada Allah dan dia menyadari bahwa jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada-Nya, untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan yang diajarkan kepada kita lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai itu kita lupakan. Jangan sampai semua apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini melalaikan kita dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang disampaikan oleh dalam satu kitab Fadailul Amal yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandawi rahimahullah, menuliskan, man ahabba an ya'rifa maqamahu indallah falyanzur kaifa maqamullah indah. Barang siapa yang ingin tahu sejauh mana kedudukan di sisi Allah, lihatlah sejauh mana kedudukan Allah dalam hatimu. Jadi kalau kita masih melihat bagaimana kedudukan kita, maka sejauh mana kita menempatkan Allah dalam hati kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan salat kita sebagai benteng dari keburukan yang mungkin terjadi pada diri kita. Jadikan, kita niatkan pada diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk salat, maka segerakan kita. Tinggalkan yang lain, kemudian penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itulah Allah memberikan jalan keluar pada diri kita, karena sesuatu yang dianggap baik atau sesuatu yang baik itu bisa jadi menjadi jalan dari pembuka urusan kita yang sulit. Pernah kita mendengar bahwa ada satu kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kebahagiaan bagi seseorang untuk mendapatkan surga yang Allah berikan. Disebabkan apa? Disebabkan amalan yang sedikit. Artinya kalau kita mau melihat bahwa kemurahan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, kemudahan yang Allah berikan baik bagi orang-orang yang mau merubah dirinya, itu Allah berikan jalannya bagaimana kita bisa merubah ke arah kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Kita sucikan jiwa kita, kita bersihkan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbu
يعلمون الصغار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة